Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis tanaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lawi Fawibi. Nama saya Tiffany. Nama saya Dina. Nama saya Sabrina. Nama saya Yasmia. Nama saya Yasmin. Selamat mendengarkan. Nah, sebelumnya teman-teman kira-kira tahu nggak apa itu arti fotosintesis? Oke, jadi fotosintesis adalah proses biokimia pada tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri yang mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dengan membentuk makanan dari karbon dioksida dan air. Proses ini sangat penting karena menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan di bumi. Fotosintesis ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya menghasilkan makanan dari tumbuhan, menghasilkan oksigen, dan mengurangi efek rumah. Baik, untuk tujuan karena menganalisis fotosintesis tanaman adalah dapat mengetahui peran cahaya matahari sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis, lalu menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis pada tanaman. Fotosintesis sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman karena fotosintesis berfungsi untuk menghasilkan makanan, menghasilkan oksigen, dan mendaur ulang karbon dioksida. Selanjutnya, dalam bidang biologi, proses biologis fundamental di mana tumbuhan beberapa bakteri dan beberapa protista mengandung energi cahaya menjadi energi kimia. Yang pertama itu ada membentuk biomasa, yang kedua itu mengatur komposisi gas atmosfer, yang ketiga itu mendukung siklus karbon. Dalam bidang fisika ada beberapa keuntungan dalam belajar fotosintesis ini, yaitu fotosintesis dipelajari dari sudut mekanik kuantum, optika, dan termodinamika. Lalu untuk memahami proses energi alami dan mereplikasikan efisiensinya dalam bidang teknologi manusia. Dalam cabang ilmu kimia, manfaat mempelajari ilmu fotosintesis ada beberapa manfaat. Bisa dilihat di sini. Kimia dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Kimia dalam formasi untuk produksi obat herbal dan modern. Dan kimia dalam industri untuk produksi energi terbarukan atau biofuel. Selanjutnya, dalam cabang ilmu bumi ada beberapa ilmu turunan, misalnya geosfer dan ekologi. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari fotosintesis dalam bidang ini adalah memahami peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan atmosfer dan mengurangi dampak perubahan iklim akibat peningkatan gas rumah kaca. Terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan perhatiannya. Ternyata ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, halo, saya Fidel dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, gas rumah kaca itu terdiri dari apa aja sih? Terima kasih, Fidel. Lagi? Satu lagi mungkin. Izin menjawab pertanyaan Fidel. Gas rumah kaca terdiri dari berbagai jenis gas yang dapat menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah atau panas di atmosfer bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas ini memainkan
global. Apa sini? Terus teman-teman, mohon maaf, Ibu ingin bertanya, apakah hipotesis kalian dalam penelitian ini sudah terjawab? Boleh tolong jelaskan hipotesisnya seperti apa, lalu datanya seperti apa? Hipotesisnya, jika kita mengamati perbedaan kondisi tanaman yang terkena sinar matahari penuh dengan tanaman yang tidak terkena sinar matahari atau berada di area yang memiliki pencahayaan terbatas, maka kita dapat mengetahui bahwa sinar matahari sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan baik apabila mendapatkan sinar matahari yang tepat. Oke, di sini menambahkan pertanyaan. Lalu, apakah ada tanaman spesifik yang kalian amati, yang teman-teman amati kemarin, atau mungkin bisa ditunjukkan hasilnya? Sebetulnya nggak ada yang spesifik banget, cuma tanaman hias apa aja yang tanaman hias bebas. Jadi yang kemarin kalian amati adalah Tanaman di rumah siapa? Mengamati. Berapa lama teman-teman mengamati tanaman hias tadi? Kurang lebih 2 hari. Lalu apa yang terjadi dengan tanaman-tanaman? Mungkin seperti ini, Ibu itu teman-teman menjelaskan kepada teman-teman yang lain bagaimana cara kalian melakukan analisisnya supaya bisa lebih paham. Setiap tanaman dapat dalam pot setiap tanaman ditanam dalam pot dengan media tanah dan disiram setiap hari dengan air. Data yang diamati meliputi ketebalan tinggi tanaman dan jumlah daun setiap 2 hari sekali. Hasil pengamatan dicatat dan dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana cahaya matahari mempengaruhi proses fotosintesis. Setiap 2 hari sekali, tetapi teman-teman melakukan observasinya 2 hari. Jadi kalian melakukan pengamatan bulannya itu setiap 2 hari sekali. Ya, tapi kalian melakukannya selama 2 hari. Berarti kalian mengamati tanaman itu selama satu kali, sebanyak 1 kali. Oke, ada terlihat perubahan tidak dari hari pertama dibandingkan dengan hari kedua? Ada? Seperti apa? Semakin tumbuh dan lebih tinggi, yang lebih pendek, terus kemudian tidak daunnya lebih banyak. Oke, pertanyaan Ibu, kenapa 2 hari? Apakah teman-teman merasa bahwa 2 hari itu cukup untuk melakukan observasi dan mendapatkan data yang kalian memang masukkan ke dalam hipotesis untuk menjawab hipotesis misalnya? Selebihnya nggak bisa diupdate. Kalau dijelaskan lagi bagaimana cara kamu mengamatinya, kan tadi pertumbuhannya adalah tumbuh 2 cm ya, kalau tidak salah ya, saat hari kedua. Lalu hari berikutnya kamu mengamati sampai berapa hari? Ya. Seminggu setelah pasca. Oke. Pasca bersama-sama ya. Oke. Lalu berapa senti lagi tumbuhnya? Oke, apa boleh dibandingkan dengan hari kedua?
hari ketujuhnya itu seperti apa? Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti awalnya 2 cm menjadi 6 sampai 6 sampai 7 cm. dan beberapa daunnya ada yang berubah warna. Berubah warna. Awalnya Awalnya hijau, ada yang sedikit lebih muda. lebih muda, lebih kuning. Lebih muda, lebih tua? Warnanya Iya. ada yang menguning, Ada yang kuning dan ada tunas dari itu. Apakah teman-teman memiliki lampirannya, fotonya mungkin ketika melakukan pengamatan? Jadi foto. Alat apa saja yang teman-teman gunakan untuk melakukan observasi tersebut? Maksudnya ada pertemuan, sepom, tanah, Berarti kalian benar-benar mengalami itu dari awal ya? Ya, dari awal. Oke, ada berapa jenis tanaman? Yang kalian tanam kemarin? 1. Oh, berarti kalian tidak ingin membandingkan antara pertumbuhan yang satu dengan yang lain ya, tapi memang ingin melihat pertumbuhan tanaman itu satu itu dari mulai awal sampai akhir nanti. Oh. Oke. Terima kasih saya. Boleh tolong dikembalikan ke audiensi, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. sebelum melanjut ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.